Kenalin, aku Riana Pratiwi, kalian bisa panggil aku Ana. Oke teman-teman, kalian pernah gak sih punya ide yang bagus tapi bingung gimana cara nyampeinnya? Atau bahkan kalian gugup pas mau bicara di depan umum? Nah teman-teman, di Learning Journal kali ini aku akan bahas urgensi public speaking, gaya dalam public speaking, dan persiapan yang perlu kita lakukan sebelum tampil di depan umum. Karena kemampuan public speaking itu teman-teman ternyata bukan cuma soal berani, tapi juga tentang bagaimana kita bisa dipercaya, kita bisa dipahami, dan menarik bagi orang lain. Nah teman-teman, yuk kita bahas materinya satu persatu. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan ke-7. Halo teman-teman, di pertemuan ke-7 ini atau di learning ke-7 ini seperti biasa kita melakukan perkuliahan secara offline, diawali dengan berdoa, dilanjut dengan praktek public speaking dan presentasi. Tapi ada yang berbeda loh teman-teman di learning ke-7 ini. Karena aku berkesempatan untuk melakukan praktek public speaking selama 10 menit. Nah, tentunya aku nggak sendiri, di sini aku bertiga ya teman-teman, bertiga, tapi majunya itu satu persatu. Nah yang pertama itu ada rekan aku yaitu Amalia Nabila, di mana dia itu berperan sebagai konselor. Lalu ada Thalia, dia berperan sebagai speaker yang membahas tentang produksi film. Dan terakhir aku, di situ aku berperan sebagai mahasiswa BK yang ingin belajar bersama, menelaah bersama tentang kasus pembunuhan yang terjadi di lingkup keluarga, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih aku tertarik sama judul ini? Nah, karena menurut aku ya teman-teman, kerap terjadi pembunuhan. Ini bukan lagi kekerasan ya teman-teman, ini sudah masuk ranah pembunuhan gitu loh. Sangat disayangkan gitu, apalagi ini di lingkup terdekat gitu ya, yaitu keluarga, di mana harusnya keluarga itu menjadi ruang yang aman bagi kita, tetapi ternyata terjadi pembunuhan seperti itu. Makanya aku tertarik dan aku juga menyoroti bahwa lumayan sering terjadi kasus pembunuhan dalam keluarga ini. Di tahun 2026 itu ada 3 atau 2 kasus atau lebih teman-teman, tapi yang aku ketahui itu ada 3 kasus seperti itu. Dan juga di tahun 2025 juga sama, ada beberapa kasus gitu loh yang menarik perhatian aku. Makanya aku mengambil judul ini untuk aku bahas. Nah, yang selanjutnya yaitu presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5 teman-teman, yaitu membahas tentang urgensi public speaking, gaya dalam public speaking, dan persiapan yang harus dilakukan sebelum tampil di depan umum. Seperti itu. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu urgensi public speaking. Nah, urgensi ini kan merupakan penting ya. Apa sih pentingnya public speaking? Kenapa sih public speaking itu bisa penting? Nah, sederhananya seperti ini teman-teman. Kadang banyak orang punya ide yang bagus tapi gagal karena dia nggak bisa cara nyampeinnya. Lalu yang kedua, di sekolah, di tempat kerja, di perkuliahan, kita pasti dibutuhkan skill untuk berbicara, untuk presentasi. Yang kedua, untuk diskusi, untuk menyampaikan ide. Seperti itu teman-teman. Lalu, cara kita berbicara juga itu mempengaruhi bagaimana orang menilai diri kita. Jadi intinya teman-teman, public speaking itu bukan cuma soal ngomong di depan umum, tapi bagaimana kita bisa dipahami, dipercaya, dan dianggap serius oleh orang lain. Nah, selain itu, public speaking ini juga berperan untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang, serta membuat orang lain lebih percaya kepada kita dan menghargai apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu teman-teman, public speaking ini menjadi kemampuan yang penting untuk mendukung komunikasi dan pengembangan diri kita. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu materi kedua, kita akan bahas gaya dalam public speaking. Nah, gaya dalam public speaking yang akan aku bahas kali ini yaitu gaya berdasarkan tujuan. Yang pertama, itu ada gaya informatif, di mana tujuannya itu untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens.
Nah, contohnya itu seperti penyampaian materi dan penyuluhan. Lalu yang kedua teman-teman, ada gaya persuasif. Nah, tujuan dari gaya persuasif ini yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi audiens agar setuju atau mau melakukan sesuatu. Contohnya itu ada pada kampanye ataupun promosi. Yang ketiga teman-teman, yaitu ada gaya edukatif. Nah, gaya edukatif ini fokusnya ada pada memberi pemahaman ataupun pembelajaran kepada audiens. Contohnya itu ada pada mengajar, seminar, dan juga pelatihan. Lalu yang keempat teman-teman, yaitu ada inspiratif dan motivatif. Nah, tujuan dari gaya ini yaitu untuk menginspirasi dan memotivasi audiensnya. Contohnya ada pada pidato motivasi ataupun sharing tentang pengalaman. Oke teman-teman, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu persiapan sebelum kita melakukan public speaking. Nah, persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pada public speaking ini bisa kita ringkas pada 5W 1H. Yang pertama itu who, siapa audiensnya. Nah, kita sebelum melakukan presentasi atau sebelum melakukan public speaking, kita harus mengetahui siapa audiens kita, kenali umurnya. Misal, mereka itu anak SD, SMP, SMA, atau para guru, atau mahasiswa, atau pejabat-pejabat penting. Kita harus kenali audiensnya sehingga kita bisa menyesuaikan gaya yang akan kita gunakan ketika kita public speaking. Dari bahasa yang harus kita sesuaikan, intonasi, seperti itu teman-teman. Yang kedua itu what. Apa materi yang akan kita sampaikan. Kita harus menguasai materi sebelum kita melakukan public speaking, karena bagaimana audiens kita akan paham jika kita sendiri tidak paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, why. Apa tujuannya? Nah, kita juga harus tahu apa sih tujuan kita melakukan public speaking, untuk memberi informasi, mengajak, atau memotivasi. Sehingga pesan yang kita sampaikan itu lebih terarah teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, apa sih tujuan kita melakukan public speaking ini? Yang keempat, when. Kapan dan berapa lama. Nah, kita juga harus mengetahui nih, kapan kita melakukan public speaking dan berapa lama atau durasi yang diberikan untuk kita melakukan public speaking. Supaya apa yang kita sampaikan itu lebih terarah dan lebih terstruktur. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu lambat supaya audiens nggak bosan dan apa yang kita sampaikan juga itu tersampaikan dengan selesai ya. Jadi kita berbicaranya tidak terlalu lama, tidak menunda-nunda atau bahkan ada kendala-kendala yang membuat acaranya menjadi lama sehingga materi yang kita sampaikan itu tidak terselesaikan semuanya, atau bahkan apa yang kita sampaikan terlalu cepat sehingga ketika durasi belum selesai tapi materi kita sudah habis sehingga kita kebingungan apa lagi yang akan kita sampaikan. Yang kelima, where. Di mana tempat kita akan melakukan public speaking. Kita juga harus tahu nih di mana kita akan melakukan public speaking supaya kita tuh kayak lebih nyaman gitu ya sama lokasinya. Misal kalau kita melakukan public speaking di tempat yang ber-AC, kita mungkin menggunakan baju yang lebih nyaman, panjang gitu. Nah, yang terakhir yaitu how. Bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, teman-teman, sebelum melakukan presentasi kita juga harus tahu nih bagaimana cara kita akan menyampaikan pesan ini kepada audiens. Misal ya teman-teman, kita akan melakukan presentasi dengan menggunakan PPT. Kita menyiapkan poin-poin penting supaya pembicaraan atau pesan kita tuh lebih terstruktur dan kita nggak akan lupa sama materi yang akan kita sampaikan. Kita memiliki poin-poin penting untuk disampaikan sehingga apa yang kita sampaikan pun lebih terstruktur ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu aja materi yang aku sampaikan pada Learning Journal pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir dan sudah belajar bersama aku. Oke, sekian. Terima kasih.